Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 yang Pak Pras sayangi dan Pak Pras banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat, yang ceria, dan semuanya diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Allahumma amin. Oke, langsung saja pada kesempatan yang baik ini Pak Pras akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang hijrah ke Madinah sebagai sebuah kisah yang membanggakan. Membanggakan sekali lagi. Oke, lanjut saja. Kenapa membanggakannya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, tolong segera persiapkan alat tulis, persiapkan buku, dengarkan baik-baik dan catat semua materi yang kalian anggap penting sebagai bekal nanti untuk melaksanakan tugas lainnya yang lebih menarik. Oke, lanjut. Pak Pras punya timeline atau lini masa bagaimana Rasul itu memulai hijrah, diawali dari berangkat dari rumah di Mekah menuju ke Gua Thur, kemudian sampai ke daerah Kuba, kemudian singkat cerita sampai ke Madinah. Inilah timelinenya. Oke, sekarang adalah tahun 2020 Masehi atau 1440 Hijriah. Oke, coba sekarang tolong kalian konversikan, tolong dihitung berapa waktunya sampai sekarang. Oke, silakan. Ya, hasilnya nanti. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian hijrah. Ada dua pengertian hijrah. Yang pertama yaitu pengertian hijrah secara bahasa. Secara bahasa hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hijrah yang artinya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara pengertian hijrah dari aspek yang kedua, secara istilah, hijrah adalah berpindahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Mekah menuju ke Yasrib yang besok disebut dengan istilah Madinah. Jadi Madinah itu nama dulunya ya adalah Yasrib sebelum diganti oleh Kanjeng Nabi. Jelas ya? Oke. Jadi ini ilustrasinya dari Mekah menuju ke Madinah. Itu secara istilah. Diingat. Oke. Berikutnya yaitu tentang sebab-sebab hijrah. Kenapa Rasul hijrah? Kenapa? Udah ada yang tahu jawabannya? Oke. Ini kurang lebih pertama, karena ada perintah dari Allah ya. Secara isyarat itu dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Silahkan kamu cari, buka Qurannya, baca dan pahami artinya. Bisa ya? Oke. Itu sebab yang pertama, perintah Allah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah karena ada peningkatan penolakan. Tidak hanya ditolak, tapi juga ada ancaman pembunuhan, kekerasan. Tidak hanya Rasul yang diancam, yang mendapat kekerasan, tapi semua umat Islam di Mekah itu mendapat tekanan kekerasan dari kafir Quraisy. Kalau sebelumnya Rasul dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan, maka penolakan kafir Quraisy juga semakin terang-terangan. Kalau dulunya diejek, dihina, sekarang sudah mulai kekerasan fisik. Nah, itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena kurang lebih 13 tahun dakwah di Mekah, hasilnya sedikit orang yang masuk Islam. Ibarat kata, kalau orang dagang di satu tempat, kok yang beli sedikit, sementara di tempat lain akan ada orang yang membeli lebih banyak, maka akan pindah. Itu analoginya. Ya, di mana tempat itu? Yaitu di
Yasrib, ada peluang di sana, ada peluang di Yasrib, di Madinah. Loh, kok ada peluang? Sebabnya apa? Indikasinya apa? Cirinya apa? Tandanya apa? Yang pertama adalah dengan adanya perjanjian Aqobah 1. Ya. Perjanjian ini terjadi tahun 621 Masehi. Bisa kelihatan ya, tapi terbalik, nggak apa-apa. Oke. Ada 6 orang dari suku Aus dan suku Khazraj masuk Islam, ya, membuat kesepakatan perjanjian dengan Kanjeng Nabi di Aqobah, ya. Isinya apa? Intinya begini, bahwa mereka berjanji tidak akan syirik, menduakan Allah dengan yang lain, kemudian tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah dengan adanya perjanjian Aqobah yang kedua di tempat yang sama, ya, tapi selisih 1 tahun. Kalau tadi 621 Masehi, sekarang adalah 622 Masehi. Orangnya lebih banyak. Kalau yang tadi cuma 6 orang, sekarang 75 orang. 75 orang masuk Islam. Isinya apa? Janji setia, taat, berkata yang benar, tidak takut kepada selain Allah, menerima segala resiko, dan akan melindungi Rasulullah dan seluruh umat Islam yang akan hijrah atau berkunjung pindah ke Yasrib atau Madinah. Itu kenapa dikatakan di Yasrib ada peluang, karena ada penerimaan, mau diterima, gitu ya. Oke, berikutnya sekarang kita akan belajar tentang bagaimana keadaan kota yang dijadikan hijrah. Ini adalah ilustrasi bagaimana keadaan Yasrib pada saat itu. Ilustrasi sekali lagi, ya. Kita pelajari. Oke. Pertama, namanya apa kota itu? Kota itu bernama Yasrib. Yasrib itu artinya menjelekkan, menghinakan, atau kerusakan. Kemudian oleh Kanjeng Nabi diganti menjadi Madinah, ya, Madinatun Nabi atau Madinatul Rasul, atau dikenal Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi Rasul mengganti jadi dari nama yang negatif menjadi nama yang positif, mengandung spirit, ya. Kemudian sekarang kita belajar tentang keadaan geografis dan keadaan sosial masyarakat Madinah. Oke, geografis, ya. Madinah atau Yasrib itu relatif subur dibanding Mekah yang tandus, sangat tandus. Kalau Madinah itu lebih subur relatif. Kemudian keadaan kota Madinah itu insya Allah aman karena dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi membentuk benteng pertahanan alami, ya. Itu tengah-tengah dikelilingi oleh bukit-bukit yang aman dari serangan musuh. Kemudian secara sosial keadaan Madinah itu multikultur, ya, banyak kultur. Dari aspek agama itu banyak agama seperti Indonesia. Ada agama Yahudi, ada orang yang masih syirik, dan juga ada agama Islam. Begitu juga dengan suku bangsanya, banyak suku, banyak bangsa. Ada bangsa Arab, ada suku Aus, ada Khazraj, kemudian Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sama dengan Indonesia, ada orang Jawa, Madura, Bugis, dan lain sebagainya. Itu keadaan kota Madinah pada saat itu. Oke. Berikutnya, sekarang kita mempelajari tentang persiapan hijrah. Ya, hijrah itu butuh strategi, jadi harus disiapkan matang-matang, tidak ngawur. Oke. Apa persiapannya? Di sini peran Abu Bakar itu sangat besar. Yang pertama, beliau menyiapkan 2 ekor unta sebagai kendaraan, jadi berkendara unta, ya. Kemudian Abu Bakar juga menyuruh putrinya yang bernama Asma itu untuk catering, ya, bahasa sekarang disebut catering, untuk
nanti mengirim makanan ketika Abu Bakar dan Rasul itu dalam perjalanan hijrah. Ya, Asma itu dalam keadaan hamil, tapi dalam semangatnya tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Abu Bakar juga menyuruh Abdullah bin Uraikid yang pada saat itu masih musyrik, ya, belum masuk Islam, sebagai penunjuk jalan, sebagai Google Map-nya kalau zaman sekarang, ya. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar juga menyuruh Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak perjalanan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu dengan menggembala domba. Jadi jejak jalan yang dilalui oleh Kanjeng Nabi dan Abu Bakar itu nanti dilewati oleh domba-domba itu. Akhirnya jejaknya tersamarkan. Itu cerdas. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah menyuruh anaknya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar untuk mencari informasi atau intelijen di siang hari, mencari kafir Quraisy itu apa, programnya apa yang direncanakan. Kemudian pada malam hari dia bertugas melaporkan kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada Abu Bakar. Nah, ini adalah gambar dari perkiraan rumah Sayyidina Abu Bakar, dan itu yang di bawah adalah rute perjalanan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi dan juga Abu Bakar. Terjal sekali. Oke. Berikutnya adalah setelah dipersiapkan, sudah direncanakan secara matang, tibalah proses perjalanan itu dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana perjalanannya? Wow, ini peta ya, dari Mekah menuju Madinah. Sangat jauh sekali. Oke. Pertama, kafir Quraisy itu mengepung rumah Rasulullah, dikepung semua, pakai pedang, sudah siap untuk membunuh Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah menggunakan strategi, ya, yaitu seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib itu menggantikan dia. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali itu mempunyai wajah dan postur tubuh yang relatif mirip dengan Kanjeng Nabi. Ali tidur di tempat Kanjeng Nabi, kemudian pakai selimutnya Kanjeng Nabi supaya dikira Nabi itu tidak pergi, masih berada di dalam rumah. Oke. Ya. Kemudian berikutnya Rasul itu tanggal 26 Safar sebelum Hijriah itu keluar rumah, ya, dengan berdoa. Yang dibaca adalah Quran surat Yasin ayat 9, nanti kalian cari, dan juga usahanya adalah menabur pasir sehingga pemuda-muda kafir Quraisy itu yang sudah mengepung menjadi tidak mengantuk dan tidak melihat bahwa Kanjeng Nabi itu keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar, ya, menuju rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua, ya, menaiki onta berjalan menuju Gua Thur. Jalannya bukan jalan yang umum, tapi jalan yang tidak biasanya dilewati manusia supaya tidak terdeteksi oleh kafir Quraisy. Itu strategi. Oke, berikutnya selanjutnya perjalanannya, yaitu setelah berjalan berdua dari rumah Abu Bakar, kemudian sampailah di Gua Thur. Nah, ini adalah foto zaman sekarang, bukan zaman dulu, ya, jangan salah paham. Oke, mereka berdua itu 3 hari 3 malam berada di Gua Thur. Seperti tadi, Asma yang mengirim bekal, putri Abu Bakar, dan yang menjadi sumber informan atau intelijen adalah Abdullah bin Abu Bakar. Nah, oke, saya ulangi lagi. Perjalanannya setelah sampai di Gua Thur, ini ilustrasi gambar Gua Thur, penampakan sekarang. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal 3 hari 3 malam di Gua Thur. Dikirimi bekal oleh Asma, putri Abu Bakar. Diberi informasi oleh Abdullah, putra Abu Bakar, dan di dalam gua itu Kanjeng Nabi dan Abu Bakar mendapat perlindungan dari Allah dengan perantara merpati dan laba-laba. Merpati itu bertelur di situ. Logikanya apa? Ketika ada merpati bertelur di situ, kok dia tidak pergi, maka di dalam itu tidak ada orang yang masuk. Juga dengan laba-laba yang membuat sarang laba-laba di depan mulut gua.
Logikanya, ketika ada sarang laba-laba di situ utuh, maka di dalam tidak ada orang, tapi sebenarnya di dalamnya ada orang. Maka terkecohlah kafir Quraisy yang mengejar Abu Bakar dan Kanjeng Nabi sudah sampai di mulut gua, tapi terkecoh dengan dua binatang itu. Oke. Berikutnya Abu Bakar dan Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan, ini rutenya menuju Madinah, ya. Mereka berdua berjalan di bawah penunjuk jalan, ditunjukkan jalan oleh Abdullah bin Uraikid. Ini masih musyrik, bukan orang Islam, belum masuk Islam. Artinya apa? Kita boleh berhubungan kerjasama dengan non Muslim, bukan dalam hal ibadah, ya, tapi dalam kehidupan sehari itu boleh, ya. Oke. Kemudian jalur yang ditempuh itu bukan jalur yang umum, tapi lewat jalur yang lain yang lebih jauh yang tidak diperkirakan oleh kafir Quraisy, yaitu via jalur selatan melewati Tihama yang mendekati Laut Merah dan baru sampailah ke Madinah. Nah, dalam perjalanan ini Rasulullah dan Abu Bakar setelah Abdullah bin Uraikid dikejar oleh Suraqah, ingin membunuh Kanjeng Nabi, tapi sampai 4 kali kuda yang dinaikinya itu ketika mendekati Rasul jatuh tersungkur. Lagi jatuh tersungkur sampai 4 kali. Akhirnya Suraqah sadar bahwa ini bukan kebetulan, tapi Rasulullah memang benar, Rasulullah dilindungi oleh Gusti Allah. Oke. Berikutnya adalah rombongan Nabi sampai di kampung Bani Salim bin Auf untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun sebelumnya Nabi itu singgah dulu di desa Quba selama 4 hari. Di situ beliau mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam Islam, yaitu disebut Masjid Quba. Nah, baru melanjutkan perjalanan sampai di kampung Bani Salim bin Auf untuk melaksanakan sholat Jumat dan khutbah Jumat yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Singkat cerita, sampailah Kanjeng Nabi Muhammad di kota Yasrib atau Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan kelahiran beliau. Di sana beliau beda seperti di Taif. Kalau di Taif dilempar, dicaci, dimaki, ketika di Yasrib beliau kedatangannya disambut dengan kehangatan penuh sukacita dengan menyanyi genderang rebana tola'al badru alaina dan seterusnya, menunjukkan sukacita. Itu perjalanannya dalam cerita singkat. Oke. Berikutnya, strategi dakwah. Apa strategi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah membangun masjid. Itu adalah gambaran bagaimana Masjid Nabawi ketika pertama dibangun. Atasnya tanpa atap, hanya pakai pelepah kurma, gitu ya. Bagaimana ceritanya? Begini kurang lebih, ya. Secara sejarah, ya, tempat yang dijadikan untuk didirikan masjid itu dipilih oleh onta, dalam arti dipilih, ya, karena semua orang berebut, Kanjeng Nabi di rumahku saja, Kanjeng Nabi di tanahku saja. Supaya adil, tidak ada kecemburuan, maka Rasulullah melepas ontanya, biarkan onta itu dilepas, berjalan dan berhenti di mana dia suka, dan itu akan dijadikan tempat untuk mendirikan masjid. Dan ternyata onta itu berhenti di atas kebun kurma tanah milik yatim piatu yang kembar bernama Sahal dan Suhail. Pertamanya Sahal dan Suhail ingin memberikan, udah dipakai saja Kanjeng Nabi, tapi ternyata tidak. Kanjeng Nabi tidak mau, maka tanah itu dibeli, dibayar 10 dinar oleh Kanjeng Nabi. Nggak mau dibeli, nggak ada mau diberi, dibeli bukan diberi. Jelas, ya. Nah, kemudian ketika singkat cerita didirikan itu, Kanjeng Nabi itu ikut, tidak hanya bicara tok, tapi ikut membantu. Bahkan beliau itu orang yang pertama menggali fondasi sedalam 3 hasta. Oke. Berikutnya dari segi fungsi masjid itu multifungsi, tidak sama dengan masjid sekarang hanya digunakan untuk sholat dan ngaji saja. Kalau masjid zaman Kanjeng Nabi itu multifungsi. Pertama, jelas sholat dan zikir, tempat bermusyawarah Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Kemudian menjadi majelis ilmu atau pendidikan, penegakan hukum. Di situ orang yang bersalah dibawa ke masjid, diadili, diputuskan oleh Kanjeng Nabi. Juga dijadikan sebagai balai pengobatan saat
darurat, multifungsi masjid. Itu ya. Kemudian yang kedua, strategi dakwah yang kedua adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Oke, pertama, pertanyaannya, muhajirin itu siapa? Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara orang Ansor adalah orang Madinah yang menerima atau menyambut kedatangan orang muhajirin. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya ya. Persaudaraan itu dilakukan di mana? Di rumahnya Anas bin Malik, 90 orang. 45 orang muhajirin dan 45 orang ansor dipersaudarakan. Seperti yang terkenal, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, dan Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Itu contohnya. Oke. Berikutnya, apa makna saudara? Ya, saudara adalah wujud kesetaraan, hilang fanatisme kesukuan, aku lebih sukuku lebih baik, suku lebih tidak, semuanya bersaudara. Dan konsekuensinya ketika sudah bersaudara maka harus tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, bahkan memperbolehkan orang yang muhajirin yang hijrah itu untuk tinggal di rumahnya orang Ansor di Madinah. Itu strategi yang kedua, dipersaudarakan. Dan yang terakhir, strateginya adalah dengan membuat kesepakatan bersama. Apa namanya? Kesepakatan itu disebut dengan istilah Piagam Madinah. Cakupannya secara garis besar adalah tentang tentang kemanusiaan, humanisme. Kemudian yang kedua adalah keadilan sosial. Yang ketiga adalah toleransi beragama. Yang keempat adalah gotong royong. Oke, pertama, kemanusiaannya apa? Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslim. Juga semua umat Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi bin Auf. Diperlakukan baik. Yang kedua, keadilan sosial. Apa wujudnya? Itu semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali bagi orang-orang yang jahat, apapun agamanya, Islam, Yahudi, syirik, dijamin keamanannya kecuali dia jahat. Kemudian kaum Yahudi dan Muslim harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika penganiayaan atau kezaliman. Jadi adil kepada siapapun, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Kemudian yang ketiga tentang toleransi. Apa wujudnya? Yaitu kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudinya dan orang Islam tetap dengan Islamnya. Toleransi. Dan yang keempat adalah gotong royong. Wujudnya apa? Kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. Tidak hanya ini ada musuh, ini tugasnya Islam, ada musuh, ini tugasnya Yahudi, tidak. Tapi Islam dan Yahudi kerja sama untuk mempertahankan negara Madinah bila negara. Juga kaum Yahudi bersama kaum Muslim turut serta dalam peperangan. Kemudian kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar, bersama-sama, tidak ini Islam, ini Yahudi, tidak, tapi semuanya harus dikerjakan bersama-sama. Itulah poin-poin inti dalam Piagam Madinah. Oke, artinya apa? Apa hubungannya dengan Indonesia, dengan Pancasila? Ternyata Pancasila itu adalah Piagam Madinahnya Indonesia. Nilai-nilainya sama. Jadi kita harus sampai titik penghabisan untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI harga mati. Itu ulasan singkat tentang perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Oh, dan satu lagi, dengan momentum ini dijadikan penentuan perhitungan kalender hijrah yang pertama, ya, yang menetapkan adalah Sayyidina Umar atas usul Sayyidina
Ali. Jadi proses hijrah itu dijadikan patokan penentuan kalender Hijriah. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat, dan jangan lupa belajar membantu orang tua. Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa bertemu kembali di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu untuk kalian semua. Dadah.